Swastiastu. Selamat sore Bapak, terima kasih telah bersama kami dalam Bali hari ini. Selamat sore, Rahayu Galungan. Rajang Galungan, Pak. Baik Pak, terkait dengan stimulus ekonomi. Jadi saat ini ada banyak sekali stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemudian salah satunya yaitu stimulus relaksasi pajak penjualan atas barang mewah yang dimana ternyata mampu meningkatkan penjualan mobil di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan Bapak soal stimulus ini? Baik, tanggapan kami terus terang ini dengan adanya stimulus dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, ada beberapa tantangan atau hal-hal yang mendasar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sumber dana stimulus harus jelas kondisi dan persyaratan yang terkait dengan stimulus tersebut, yaitu apakah sifatnya cuma-cuma atau ada kewajiban pengembalian. Sebab hal ini penting untuk digunakan sebagai dasar kalkulasi dan antisipasi atas prospek usaha ke depannya. Ini dalam konteks bisnis ekonomi adalah supply side dan demand side-nya. Sebagai daya ungkit dari perekonomian atau daya beli masyarakat. Ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, jika stimulus sifatnya bantuan tunai langsung tanpa ada kewajiban pengembalian, maka harus dapat dipastikan bahwa stimulus yang disalurkan harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna, yang bisa secara langsung dapat secara efektif meningkatkan daya beli masyarakat. Misalnya, untuk tenaga, dalam kaitan dengan tenaga kerja produktif yang dirumahkan atau PHK, itu dari aspek demand side. Atau stimulus untuk bantuan pada usaha-usaha produktif yang terkena dampak langsung dari krisis atau pandemi dari sisi supply side-nya. Yang kedua. Yang ketiga, jika stimulus sifatnya pinjaman dari lembaga keuangan atau bank, maka harus dapat dipastikan bahwa bantuan stimulus tersebut yang ada kalkulasi bisnis dan porsi suku bunganya harus transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah yang konkret, nyata, sehingga si penerima stimulus atau badan yang menerima stimulus benar-benar terbantu oleh stimulus dari lembaga keuangan atau bank atau pemerintah. Jadi jangan sampai bahwa bantuan stimulus ini menjadi musibah, bukannya berkah, sehingga bisa benar-benar menggerakkan dunia usaha atau ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, harapannya tentunya semoga niat mulia pemberian stimulus sebagai alat menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat yang sedang terpuruk oleh pandemi dan krisis tidak dijadikan euforia bagi bantuan cuma-cuma sehingga berpotensi disalahgunakan oleh yang berwenang. Ini sering terjadi, aparat, birokrasi, atau penyimpangan penyaluran yang salah sasaran atau tidak tepat atau kurang tepat guna, sehingga stimulus tidak berhasil sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ataupun untuk daya ungkit daya beli masyarakat. Saya kira itu intinya. Pak Viraguna, kami mendapatkan data bahwa memang dari akhir Maret 2021 sampai April saat ini terjadi peningkatan 140% untuk penjualan mobil. Dan berkaitan dengan tadi salah satu tantangan yang Bapak sampaikan adalah tantangannya bagaimana bahwa stimulus ini harus dipastikan tepat guna dan tepat sasaran. Dengan adanya peningkatan penjualan senilai 140% tersebut, apakah dapat dikatakan stimulus PPNBM ini sudah tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat, Pak? Saya kira konsepnya bagus sekali. Artinya untuk daya pembelian mobil dengan 0% di awal, itu kan masih tetap menjadi suatu kewajiban yang akan jatuh tempo pada saat si peminjam ini harus menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Tapi kalau tidak ditunjang oleh stimulus yang menyebabkan daya beli masyarakat itu meningkat, dia akan gagal bayar berarti potensinya. Saya kira itu. Baik Pak, terkait dengan stimulus ekonomi
yang Bapak jelaskan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyelewengan seperti itu ya Pak ya. Kemudian apakah stimulus ekonomi tersebut hanya bersifat parsial dalam artian kemudian ditujukan untuk kalangan menengah atas saja? Seperti apa sebenarnya yang terjadi saat ini Pak? Kalau yang saya pahami, konsep atau prinsip awal atau prinsip utama yang dikehendaki oleh pemerintah ada sangat bagus sekali. Konsepnya luar biasa bagus. Stimulus itu adalah sebagai gaya atau cara untuk mengatasi atau meningkatkan daya ungkit atau daya beli masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi atau krisis ini. Namun dalam praktek atau proses di lapangan ini seringkali terjadi hal-hal yang menyebabkan terjadi hambatan sehingga keinginan untuk melakukan stimulus ini tidak tercapai sesuai tujuannya. Bahkan seringkali hanya berdampak sama golongan tertentu yang mempunyai akses kuat di birokrasi atau mereka-mereka yang punya akses mudah yang menyebabkan terbantu oleh stimulus tersebut. Jadi tidak bisa merata kepada golongan menengah ke bawah. Ini yang pada pelaksanaan yang seringkali ada hambat. Mudah-mudahan ini bisa dikawal dengan baik sehingga stimulus yang sedang menjadi komitmen pemerintah yang luar biasa mulianya ini bisa betul-betul dinikmati oleh golongan menengah ke bawah. Karena pada kenyataannya seringkali hanya sampai pada kelompok menengah ke atas. Saya kira demikian ya. Pak, kita berbicara tentang PPNBM ini secara nasional kan memang dikatakan ada peningkatan penjualan mobil seperti itu. Tapi kalau kita berbicara spesifik khusus untuk Bali, apakah stimulus PPNBM ini sudah memberikan, atau dari pengamatan Bapak, apakah stimulus PPNBM ini sudah memberikan dampak terhadap masyarakat atau daya beli masyarakat di Bali khususnya Pak? PPNBM ini, saya setuju, sangat berikan dampak pada masyarakat. Namun kembali lagi, apakah dampak atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah dengan PPNBM yang memudahkan dan meringankan betul-betul bisa diselesaikan atau menjadi kewajiban customer itu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diberikan dari stimulus tersebut. Ini yang masih pertanyaan besar. Semoga niat baik atau mulia dari pemerintah ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat secara nyata. Baik Pak, baik. Selain PPNBM Pak, kemudian ada stimulus listrik lagi yang kemudian masih diperpanjang oleh pemerintah hingga kemudian di bulan Juni 2021. Lalu Pak, kini dikurangi menjadi alasan ekonomi telah membaik seperti itu ya. Apakah memang benar saat ini kondisi ekonomi tersebut memang sudah mulai membaik Pak? Memang terus terang agak sulit dikatakan bahwa ekonomi telah membaik, khususnya di Bali ya. Karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata yang 80-90% dari pariwisata. Pariwisata Bali, baik dari Wisdom maupun Wisman, ini masih terkendala oleh problem yang terkait langsung terhadap vaksin. Ini masih terus menjadi persoalan yang harus segera bisa diselesaikan atau dituntaskan karena target-target yang ditetapkan pemerintah masih belum atau masih jauh di bawah target yang direncanakan sampai akhir tahun 2021. Nah, itu persoalannya. Jadi mari kita di samping komit untuk bisa melakukan vaksinasi secara tertib sesuai standar pemerintah, di lain sisi kita memang harus disiplin dengan prokes 3M yang ditetapkan pemerintah karena ini keadaannya boleh dikatakan belum bisa dikatakan membaik sampai dengan bulan Juni 2021. Masih penuh tantangan, apalagi sekarang beberapa negara Eropa dan Amerika sedang menemui kendala terbesar hambatan dengan munculnya virus era baru yang sekarang lagi mewabah di dunia. Nah, itulah sebabnya kita perlu benar-benar tertib dan mengikuti himbauan pemerintah dan menjalankan prokes dengan tertib dan disiplin. Saya kira itu. Baik. Pak Wiraguna,
Kalau kita berbicara spesifik tentang Bali atau pariwisata seperti itu, sebenarnya stimulus seperti apa yang sebenarnya ideal yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk kemudian menggerakkan juga sektor pariwisata? Karena kalau kita berbicara pariwisata, tentu juga terutama di Bali sebagai pusat pariwisata atau kita contoh pariwisata secara nasional, kira-kira stimulus seperti apa yang sebenarnya lebih tepat diambil pemerintah agar juga pariwisata ini sedikit tidaknya mulai bergerak lagi, Pak? Ya, kalau menurut hemat saya, kita harus bisa berani melakukan terobosan bahwa Bali adalah sudah terkenal dengan dunia pariwisatanya menjadi ikon dunia. 90%, 80% pendapatan dari pariwisata adalah dihasilkan dari Bali. Namun pendapatan ini kan semua larinya ke pusat. Itulah sebabnya pemerintah Bali dalam hal ini Bapak Gubernur yang notabene sebagai partai pemenang dan juga didukung oleh beberapa mayoritas bupati wali kota dari partai pemenang harus mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk bisa memberikan alokasi dana stimulus yang spesial untuk Bali, karena pariwisata ini menjadi ikon dunia dan Bali sudah menjadi peran yang begitu penting. Salah satunya adalah bagaimana mengatur supaya pendapatan visit on arrival itu bisa paling tidak 80% diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bali yang saat ini sedang menderita berat akibat pandemi dan krisis ini. Kalau akses itu bisa ditempuh oleh Gubernur Bali dengan akses-akses yang dimiliki di pusat, apalagi Jokowi sangat peduli sekali dengan Bali. Saya kira ini bisa ditempuh untuk mendapatkan alokasi dana segar yang nyata tanpa melalui prosedur lembaga keuangan atau perbankan yang begitu rigid. Saya sangat khawatir kalau hanya mengandalkan dari perbankan dan lembaga keuangan. Itu dengan ongkos yang begitu tinggi tidak akan bisa menggerakkan ekonomi menengah ke bawah. Saya kira itu. Baik, intinya pada akhirnya pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap stimulus perekonomian terutama di Bali ya Pak ya, supaya lambat laun perekonomian di Bali ini supaya cepat pulih seperti itu ya Pak ya. Ya, harus segera dan konkret, tidak boleh lagi ada wacana. Kalau prosedur wacana sementara kondisi terpuruk ini sudah semakin dalam. Harus ada dana segar yang nyata yang dialokasikan buat pariwisata Bali untuk menggerakkan ekonomi di Bali. Saya kira itu intinya. Ya, terima kasih Bapak Wiraguna Bagus Oke selaku pengamat ekonomi yang telah bergabung bersama kami secara virtual dalam Bali hari ini.